warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yushrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin fiddin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Hadirin al-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua tanpa henti-hentinya, sehingga sangat banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian akan menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, niscaya kita tidak bisa menghitungnya. Semoga nikmat Allah berikan kepada kita selalu bisa mensyukurinya agar nikmatnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, ahlul baitnya, pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah, sampai ayat 63 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz aqadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dzalik falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa in aqadna mitsaqakum, dan ketika aku mengambil, kata Allah Subhanahu wa taala, mitsaqakum, pada janji-janji kalian, wa rafa'na, dan aku mengangkat, fawqakum, di atas kalian, at-tur, gunung.
Kudu maka peganglah oleh kalian, ambillah janji itu, peganglah janji itu, yaitu sesuatu atainakum yang aku berikan pada kalian, dikuwatin dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian hai Bani Israel, ma fihi, apa-apa yang ada di dalam janji itu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tsumma tawallaitum, maka kemudian kalian mengingkari. Min ba'di dzalika, setelah dari yang demikian itu, setelah perjanjian itu diucapkan, tapi kalian ingkari sendiri. Kalau fadlullahi alaikum, maka dikata tidak ada anugerah Allah yang diberikan kepada kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah, lakuntum minal khasirin, sungguh kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Yaqulu ta'ala mudzakiran Bani Israil ma akhadha alaihim minal uhud wal mawathiq bil iman bihi wahdah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan kepada kaum Bani Israil dalam surat Al-Baqarah ini panjang untuk cerita tentang kaum Bani Israil. Intinya adalah untuk memberikan pelajaran bagi kita semua. Yang baik-baik supaya diambil, yang jelek-jelek jangan bikin. Ini biasanya kebalik. Kalau yang baik-baik itu nirunya sulit, yang jelek-jelek itu belum diceritakan kita sudah niru duluan. Ketika ada instruksi, kalau kamu ke masjid yang baik-baik diambil, yang jelek-jelek ditinggal. Kalau berangkat bawa sandal yang jelek, kembali membawa sandal yang baik. Katanya yang jelek-jelek suruh meninggal, yang baik-baik dibawa pulang. Mana yang itu? Allah mengingatkan kepada Bani Israil tentang janji yang pernah Allah ikat kepada Bani Israil itu, yaitu janji bil imani bihi wahda la syarikala wa tibai rusuli, berjanji iman kepada Allah, berjanji akan menyembah kepada Allah saja, tidak mensekutukan yang lain, berjanji akan mengikuti petunjuk rasul-rasulnya, karena Bani Israil hanya rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Maka wa'idba'i rusuli wa akhbar ta'ala annahu lama aquda alaihim mita, dan yang sangat istimewa, Masya Allah, ketika Allah mengikat janji kepada Bani Israil itu, rafa'al jabala fawqa ru'usihim. Kalau pegawai negeri Indonesia, entah yang lain ya, atau pegawai politik ya, dari lurah sampai presiden, ketika dilantik itu di atas kepalanya apa itu? Al-Quran ya, entah itu mengambil dari mana, seperti itu. Al-Quran ditaruh atas kepalanya, saya berjanji akan mengaji setiap hari. Nah ini Allah berjanji kepada Bani Israil yang diangkat di atas kepalanya apa? Gunung. Masya Allah ya. Bukan Al-Quran, mungkin Indonesia mengambil dari ini. Arab gunung rahmat. Quran yang ditaruh di atas kepala. Jadi janji kepada Bani Israil, rafa'al jabal fawqa ru'usihim, angkatlah gunung di atas kepalanya. Liyukiru bima uhidu alaih,
wa yaqulu bi quwwatin wa jazmin wa intisalin. Harapannya dengan gunung itu loh, kalau kamu mengingkari janji satu kali gitu ya, remuk kamu gitu. Ini nggak boleh kau ingkari, harus kau tepati apa yang kau janjikan itu. Wa yaqulu bi quwwatin wa jazmin, dan betul-betul sekuat tenaga kamu harus menetapi janji ini. Jadi yang diangkat di atas kepalanya adalah gunung. Bagaimana kalau di dalam surat Al-A'raf nanti hal ini akan diceritakan panjang lebar oleh Imam Ibnu Katsir dalam surat Al-A'raf. Kita kalau masih lama. Allah berfirman, wa in nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Al-A'raf 1:1. Wa in nataqnal jabala, ketika aku kata Allah mengangkat gunung diangkat, fawqahum, terus diangkat di atas kepala mereka, dan nahu dhullatun, seolah-olah seperti mendung. Artinya ya di atasnya betul-betul tertutup gunung itu, dan nahu dhullatun, kayak mendung, kayak mega. Wa dhannu annahu waqi'un bihi, dan orang Bani Israil pada saat itu sudah deg-degan, seolah-olah ini nanti akan dijatuhkan. Gimana ini dijatuhkan ini? Hancur ini kan gitu. Khudhu ma atainakum biquwwah. Khudhu, ambillah, atau peganglah, teguh, peganglah dengan kuat janji ini. Kalau nggak pegang dengan jatuhkan ini, itu kata Allah, wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah oleh kalian ma fihi, apa-apa yang ada di dalam janji itu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi ketika berjanji untuk mentaati, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mensekutukan Allah, dan berjanji akan mengikuti kepada rasul-rasul mereka, itu yang diangkat di atas kepalanya adalah gunung. Masya Allah, istimewa sekali, dan itu tidak terulang di zaman umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berlaku pada zaman Bani Israil. Tur warafa'na fawqakum tur huwa al-jabal kama fassara fihi fil A'raf. Maka tur yang dimaksud adalah gunung, sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Quran sendiri di dalam surat Al-A'raf. Warafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, sama dengan wa in nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jadi tur yang dimaksud adalah gunung. Dalam riwayat Ibnu Abbas, atur ma ambata minal jabal wa malam yambit falaysa bitur. Dalam riwayat Ibnu Abbas, kalau yang disebut dengan tur, atur adalah gunung yang ada tumbuh-tumbuhannya. Jadi gunung yang subur, yang ada tumbuh-tumbuhannya, baik itu rumput atau yang lain. Dan yang tidak ada tumbuhannya, malam yambit falaysa bitur. Jadi gunung yang tidak ada tumbuhannya tidak disebut tur. Di dalam hadis tentang fitnah yang bersumber dari Ibnu Abbas, annahum lamma imtana'u an-qa'a, awal-awalnya kejadian
adalah ketika Bani Israel itu imtana'u an ta'ah. Mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dituruni ayat melalui Taurat. Mereka enggan mentaatinya. Mereka enggan untuk tidak mensekutukan Allah. Maka rafa alaihim al-jabal liyasma'u. Allah mengangkat gunung di atas kepalanya agar mereka mendengar dan menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu. Apakah kiranya kita semua sekarang ini akan mentaati Allah Subhanahu wa taala, akan mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mengamalkan syariat Islam, menunggu ketika gunung Ungaran ya diangkat oleh Allah, ditaruh di atas kita? Naif sekali ya, gitu ya. Iya, makanya dengan informasi Al-Quran yang seperti ini jangan sampai. Ayo kita taat kepada Allah, jalani apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, jauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena bukan tidak mungkin ketika kemaksiatan sudah merajalela, ketika perintah-perintah Allah sudah pada diabaikan, bukan tidak mungkin kalau Allah berkehendak untuk mengangkat gunung-gunung yang ada itu dijatuhkan ke kita. Setiap daerah ada gunungnya. Semarang ada Gunung Ungaran, ya, ke selatan sedikit ada Gunung Merbabu, Majeziran juga, yang satu Merapi, sering diangkat disatukan ke Jogja. Apakah ketika lahar dinginnya itu tidak ke Jogja tapi ke Semarang dianggap Allah tidak mampu? Maka mari seruan-seruan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu risalah dari Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan. Perintah-perintahnya kita lakukan, larangan-larangannya kita tinggalkan. Jangan menunggu Allah mengutus malaikat untuk mengangkat gunung-gunung kemudian ditakut-takutkan kepada kita. Ini loh gunungnya sudah di atas, insyaallah. Imam As-Sadi mengatakan falamma abau ayyasjudu amrallahu al-jabal ayyaqu alaihi fanadharu ilaihi wa asyatahu fasaqatu sujada fasajadu ala sakin wa nadharu bi syakil aqar. Imam As-Sadi menjelaskan bahwa ketika Bani Israel itu enggan abau ayyasjudu, enggan untuk menyembah atau sujud kepada Allah, Bani Israel diperintah pada saat itu sudah tidak mau sujud kepada Allah. Bagaimana mungkin umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah sholat nggak mau sholat, diperintah ke masjid malah ke lapangan. Bentar lagi bulan Ramadan tidak puasa, bahkan ada sebagian tempat itu baru ketika belum bulan puasa itu satu hari habisnya 2 kilo 3 kilo. Tapi ketika bulan Ramadan itu jualan habisnya 10 kilo siang. Ya, jadi bulan Ramadan membawa berkah. Karena jualan nasi siang-siang biasanya hari 3 kilo habis 10 kilo. Untuk kita mungkin yang pada dasar musafir, apa ibu-ibu yang sedang mundur. Insya Allah kadang-kadang dengan kemaksiatan orang itu dikasih istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, mau rezeki yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah ketika Bani Israel enggan bersujud kepada Allah, enggan beribadah kepada Allah, yang diperintahkan malah ditinggalkan, yang dilarang malah dilakukan. Amarallahu al-jabal ayyaqa alaihi, maka Allah memerintahkan
gunung itu untuk mengangkat dirinya berada di atas mereka. Gunung itu berada di atas kaum Bani Israel yang nggak mau sujud, yang nggak mau menyembah Allah, yang nggak mau taat kepada Allah. Fanadharu ilaihi, maka orang Bani Israel melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ya, lihat sendiri gunung di situ coba kayak apa. Ya Allah, kita ketika ada angin besar sudah takut. Angin besar yang disebut dengan angin topan sudah takut. Melihat ada gunung meletus, tidak gunungnya yang terbang di atas. Melihat ada tanah longsor, Masya Allah. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Waqad asyaihu fasaqatu sujadan fasajadu ala sakin. Maka kemudian mereka saking takutnya, kemudian mereka pada tersungkur sujud. Akan tetapi mereka sujud dengan separuh. Sujud dengan separuh itu gimana? Wa nadhalu bisyafatin akhar. Jadi sujud separuh itu kayak kalau kita ada imam sujudnya lama, jadi kita sujud, tapi kok nggak bangun-bangun yang mirip begini, kok masih sujud imamnya, kok masih sujud imamnya, itu sujud separuh. Dan ini orang Bani Israel itu sujud, kemudian lihat gunungnya kok masih di atas, jadi masih ada sujud terus. Itu namanya sujud separuh. Kita ada ya sujud kayak gitu ya, kayak kalau sujudnya lama, kok masih gitu kan. Nah, ini orang Bani Israel sujud separuh. Itu seperti itu. Farahimahumullah, maka Allah kemudian merahmatinya kepada mereka. Fakashafahu anhum, maka kemudian gunungnya itu diambil, disuruh kembali ke tempatnya. Ketika melihat gunungnya sudah tidak ada, dia bangun. Alhamdulillah, ya. Gunungnya tidak dijatuhkan ke kita, kata Bani Israel. Maka mereka kemudian bangun, faqalu, maka mereka kemudian berkata, wallahi ma sajdatan ahabbu ilallahi min sajdati kasbi bihal madad anhum fahum yasjuduna kadzalik. Kata Rasulullah, demi Allah, tidak adalah suatu sujudan yang lebih dicintai oleh Allah daripada sujud yang mengharapkan hilangnya siksa Allah. Sebagaimana yang didapat Bani Israel itu sujud, harapannya dengan sujud ini siksa itu dihilangkan ya Allah. Begitu juga ketika kita punya harapan dengan sujud ini, semoga Allah menghilangkan siksa kita di neraka. Itu dicintai itu sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku sujud tersungkur. Sidat yang harusnya di atas, aku taruh di bawah, aku taruh di bumi. Saya rela menaruh ini di acara lain. Aku harapannya adalah agar murka Engkau hilang ya Allah, agar besok aku tidak disiksa di neraka Engkau ya Allah. Itu kata Rasulullah merupakan sujud yang pertama. Wadzalika qaulullah ta'ala wa rafa'na fawqakumut tur. Dan cerita ini adalah berkaitan dengan ayat yang berbunyi wa rafa'na fawqakumut tur. Dan aku mengangkat gunung di atas kalian. Kemudian khudhu ma atainakum biquwwah. Setelah aku mengangkat At-Tur, mengangkat gunung yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan di atas kepala kalian, maka khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa-apa yang aku berikan kepadamu biquwwah, dengan sekuat tenaga. Tidak sepele-sepele, karena semuanya itu harus dengan sungguh-sungguh. Belajar namanya. Itu kalau nggak sungguh-sungguh tidak akan bisa, ya. Tidak akan bisa. Belajar itu harus sungguh-sungguh. Karena al-ilmu bita'allum,
ilmu itu dengan dicari. Nunggu saja ya, nggak akan dapat. Maka harus subuh-subuh, semangat, menghafalkan yang semangat, belajar yang semangat, ya, beribadah juga semangat. Biasanya kita itu kalau berilmu menurut saya yang banyak itu apa? Yang kebanyakan mayoritas. Jadi ibadah, thalabul ilmi dan sebagainya itu waktu-waktu sisa. Waktu-waktu sisa. Padahal harusnya kalau kita merujuk ke Al-Quran, kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menjadikan jin, tidak menjadikan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Visi-misi utama penciptaan jin dan manusia adalah untuk ibadah. Maka yang lain itu adalah nyambi. Sehingga kita hidup itu intinya adalah ibadah, kemudian nyambi yang lain. Bekerja, makan, minum, tidur itu nyambi. Kebutuhan pokoknya hidupnya adalah ibadah. Jadi ibadah nyambi bekerja, ibadah nyambi tidur, ibadah nyambi istirahat, ibadah nyambi makan. Intinya adalah ibadah, jangan dibalik. Tapi kebanyakan tadi balik. Jadi kita bekerja, kalau ada sisa waktu ngaji, kalau ada sisa waktu ibadah, gitu. Jadi kita yang pokoknya adalah bekerja, istirahat, tidur, bersenang-senang dengan istri, nah ibadah itu nomor sekian. Itu balik. Jadi yang benar adalah yang ibadah yang nomor satu. Yang lain itu nyambi. Makanya berkuat dengan sekuat tenaga. Kalau nggak dengan berkuat, tidak bisa. Kudu ma'atainakum biquwah at-Taurat. Yang diberikan kepada Bani Israel adalah Taurat. Dan yang diberikan kepada umat Muhammad adalah Al-Quran. Orang Bani Israel beribadah mereka dengan Taurat. Orang Muslim, umat Muhammad dengan Al-Quran. Biquwah, kata Anas, adalah bita'ah. Biquwah, bita'ah, dengan mentaatinya. Mentaatinya apa yang ada di dalam Taurat itu. Imam Mujahid mengatakan biquwah bi'amalin mafi, yang dimaksud mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Taurat itu diamalkan, bukan hanya dibaca atau diamalkan. Sebagaimana Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca saja, tapi diamalkan. Imam Qatadah mengatakan kullu ma atainakum biquwwah al-quwwah ay al-jaddu wa illa faqadtuhu alaikum. Ambillah dengan kekuatan, dengan sungguh-sungguh. Kalau enggak, gunung ini akan aku jatuhkan ke kamu semua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aqallu bidzalika annahum yaquluna atau ma'utu bihi biquwwah. Wa ma'na qawlihi wa illa qalabtuhu 'alaikum ay asqatuhu 'alaikum. Ketika Allah berjanji, menetapkan janji kepada Bani Israel, ayo ini Taurat, amalkan, ambil dengan sungguh-sungguh, lakukan ajaran-ajaran yang di dalamnya, lakukan perintah-perintahnya, tinggalkanlah larangan-larangannya. Ayo, berjanji tidak? Kalau iya, mengatakan iya, saya lepas gunung ini. Kalau tidak, saya satukan kepala kalian. Ini kan tidak dilakukan oleh Allah kepada umat Muhammad. Kita bersyukur sekarang banyak yang beli punya saya itu tidak dijatuhi gunung oleh Allah. Ya, Masya Allah, tidak dijatuhi gunung. Tapi apakah kita menunggu sampai gunung itu dijatuhkan kita? Ya Allah. Wal quru ma fihi ikra'u ma fi Taurat wa'malu ma fi. Bacalah Taurat itu, kemudian amalkannya. Tsumma tawalaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Tsumma tawalaitum, maka kemudian
Min ba'di dzalika, setelah yang demikian itu, setelah perjanjian itu diikat, kemudian gunung di atasnya, kemudian kalian mengatakan iya, aku akan menetapinya, tapi ternyata setelah gunung itu dikembalikan ke tempatnya, kalian pada mengingkari janjinya. Masya Allah. Tapi iya gitu. Karena ada ancaman dari Allah mau ditutup dengan gunung itu. Ketika gunungnya diambil, kita biasa-biasa saja lagi. Sebagaimana orang yang ada di neraka, bilang sama Allah, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, nanti akan aku mentaati engkau. Andai kata dikembalikan ke dunia, itu akan lebih jahat lagi. Dia bilang nih, saya bisa hidup kembali kalau saya ada gitu. Makanya tidak mungkin akan dikembalikan. Tidak mungkin. Jadi Bani Israil mengingkari janjinya itu. Thumma ba'da hadzal mitsaq al-mu'aqqad al-'azim tawallaitum anhu wa wasnataitum manaqditukum. Kamu melanggarnya, kamu menyimpangnya, kamu mengingkarinya. Walaulah fadlullahi 'alaikum, andai kata tidak karena anugerah Allah, andai kata tidak karena rahmat Allah alaikum yang diberikan kepada kalian, ay bitaubatihi alaikum wa irsalihin nabiyina wal mursalin, tidak kamu mentaati dengan taubat, dengan mentaati para nabi dan para rasul, lakuntum minal khasirin, sungguh kalian betul-betul akan menjadi orang yang merugi. Bina budikum dan kami kafir dunia wal akhirah, karena kalian telah mengingkari janji di dunia dan di akhirat, maka kamu pun akan merugi di dunia dan akhirat, karena kamu mengingkarinya. Yang mengingkari itu siapa? Maka di ayat selanjutnya, ayat 65, Allah berfirman, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Walaqad alimtum, dan sungguh kalian tahu, alladzina tadaw, orang-orang yang melampaui batas, mengingkari janjinya, minkum, dari kalian, fis sabti, di jalan hari Sabtu. Faqulna lahum, maka aku katakan kepada mereka, kunu, jadilah kalian irodatan khosiin, kera-kera yang jelek, yang hina. Jadi ketika mereka tadi berjanji di atasnya ada gunung, kemudian iya aku akan mentaatinya, iya aku akan melakukan janji ini, tidak akan mengingkarinya. Ternyata di belakang sebagian besar dari mereka mengingkari. Dan Allah berfirman kepada yang lain, kamu tahu yang mengingkari siapa, kamu tahu. Maka akan aku kutuk kalian untuk menjadi kera, atau wajah-wajahnya berubah menjadi kera. Masya Allah. Ini mungkin yang Darwin itu keliru penelitian sedikitnya ya. Jadi ketika mendapatkan fosil itu kan fosil kera sekian ribu tahun yang lalu dulu ya. Nah, kemudian menyimpulkan bahwa manusia ini adalah asalnya kera. Mungkin ada benarnya sedikit. Mungkin maksudnya yang ditemukan dari itu kera-kera yang umat Nabi Musa yang asalnya manusia mengingkari janjinya itu kemudian jadi kera. Nah, yang kemudian mati mungkin itu fosilnya yang ditemukan. Namanya menyimpulkan bahwa manusia itu dulu asalnya kera. Sebenarnya sama, salahnya justru kera zaman Musa itu yang asalnya manusia. Asalnya manusia. Ya, mungkin kebalik sedikit, fosilnya yang ditemukan adalah umat Musa yang dikutuk oleh Allah menjadi kera. Walaqad alimtumul ladzina tadaw ya ma'syaral yahud ma ahalla minal ba'si bi ahli al-qaryah allati 'ashat amrallah wa khalafu ahdahu wa misaqahu fima aqdahu alaihi min ta'limis sabti wal qiyam bi amrihi idh kana masyru'an lahum. Kamu tahu Bani Israil,
orang-orang yang suka mengingkari janjinya, orang yang mengatakan apa-apa yang menetapi tapi tidak ditetapi, mengatakan apa-apa yang mentaatinya tapi tidak mentaatinya. Kalian tahu, yaitu adalah janji ketika tidak boleh mengambil ikan pada hari Sabtu. Jadi fis Sabti di dalam hari Sabtu. Jadi janji itu diantaranya yang diikat janji pada saat itu untuk mengamalkan Taurat dan isi-isinya. Dan diantara isi Taurat itu yang larangan besar pada saat itu adalah tidak boleh bekerja atau mengambil ikan pada hari Sabtu. Dan ini larangan ini yang berlaku pada Bani Israil. Kita boleh dengan mancing hari Sabtu sudah boleh. Ini larangan untuk Bani Israil. Dengan niang atau bahasa Rembang sana itu niang, yang ikan. Ya, orang yang Rembang seperti ikan, niang ikan hari Sabtu boleh. Zaman Bani Israil yang tidak boleh. Ketika mereka sanggup, ternyata mereka mengingkari. Maka kilu ala stitabil ikan yaum sabti bima wada'u laha minas susus wal hawail wal burq qabla yaum sabti pada ja'at yaum sabti ala adatiha kasra nashabat bitilkal hawail wal hail pada takhlis minha yaum hadari. Ini jadi mereka menggunakan tipu daya mereka. Jadi ketika larangan mengambil ikan pada hari Sabtu, itu mereka memasang jaring itu di hari lain, hari Jumat, mesti jaring-jaring di pasang, gitu ya. Kemudian pas hari Sabtu itu banyak-banyaknya ikan, pas ke jaring di situ. Nah, kemudian ketika hari A-nya diambil, saya tidak ngambil ikan dari Sabtu, nah makanya kadang-kadang di bahasa kita itu namanya hailah itu ngelang, ya. Ada orang punya kambing 40, ketika setahun wajib zakat 1, maka ketika setahun kurang 20 hari atau kurang 10 hari dipotong 1 ya, atau dijual. Ketika pas genap 1 tahun baru punya 39 gitu. Tanya ulama fikih, tanya tempat zakat, ya enggak 40. Pasti zakat itu kalau setahun 40 dari bulan Syawal masuk ke bulan Syawal lagi, kok nggak ada 40, maka tidak wajib zakat. Tapi orang itu besok di akhirat dimasukkan tongnya gelas, terus setelah gelas tongnya dilempar ke neraka. Kemudian orangnya kan mesti berbuat, ya Allah, dosa apa yang saya lakukan? Saya tidak merasa melakukan dosa. Saya tidak zakat karena belum kewajiban. Pas 1 tahun nggak ada 40. Kalau dia benar ucapanmu, kalau kamu mau keluarlah. Kalau saya menyiksa toh, bukan menyiksa kamu, gitu lah. Dia lah, kalau kenapa silakan keluar. Yang saya bakar itu toh, bukan kamu. Mau keluar dari mana? Nah itu orang mencari alasan ya seperti itu. Masya Allah. Nah ini orang Bani Israil seperti itu. Dilarang mengambil ikan hari Sabtu, masak ikan hari Kamis, hari Jumat, ya. Kemudian mengambilnya hari Ahad. Ketika ditanya, enggak, aku tidak melanggar ini. Saya enggak mengambil ikan hari Sabtu. Tapi sama memasangnya, ikan itu masuknya pada hari Sabtu itu. Insya Allah. Para makanan lain akhwaduha bada ing kido bisabti para makanan dalika masa akhwaduha bila surat ilkir dan waya asbah syai'un bil anasi bisyakli al-dhahir. Kemudian ketika mereka melakukan seperti itu, kemudian muka mereka oleh Allah dirubah menjadi seperti kerang. Kenapa? Karena kerang itu adalah hewan yang paling mirip dengan manusia, paling mirip dengan manusia. Coba yang lain mirip dengan manusia apa? Ya, Kera dan teman-temannya dia. Yang lain tidak ada. Dirubah seperti itu. Walaupun sebagian ahli tafsir mengatakan
walaisat bi insanin haqiqatin fakadhalika a'malu haula'i wa hilatihim lama kana musyabihatul haq fid dhahir wa mukhalifatul lahu fil batin kana jazaohum min jinsi amalihim wa hadhihi al-qisah maqsudah fi suratil A'raf. Sebagian berpendapat bahwa bukan muka mereka yang dirubah menjadi kera, tapi hati mereka lah yang seperti kera. Kera itu ya tidak tahu larangan, tidak tahu apa perintahan kan gitu. Diperintah nggak melakukan, dilarang juga tak menjatuhi, itu kera. Artinya watak mereka seperti kera. Tapi ada yang berpendapat ya tetap dia dirubah menjadi kera. Di dalam surat Al-A'raf itu yang membahas tentang ini di surat 161 ya. Allah berfirman, was'alhum 'anil qaryah allati kanat hadiratal bahr. Coba tanyalah kepada orang-orang yang kampungnya dekat dengan laut. Was'alhum 'anil qaryah ay an ahlil qaryah allati kanat hadiratal bahr. Tanyalah kepada orang-orang kampung yang kampungnya itu dekat dengan lautan. Il ya'duna fis sabti, yang mereka melanggar perjanjian pada hari Sabtu. Yang pada hari Sabtu itu nggak boleh kerja, harus istirahat di rumah, mereka kerja. Mereka ambil ikan. Il ta'tihim kitabuhum yauma sabtihim syurra'an. Memang yang menjadi ujian besar kan begitu. Il ta'tihim kitabuhum, ikan-ikan datang ke mereka banyak sekali yauma sabtihim syurra'an, berbondong-bondong itu ketika datangnya hari Sabtu. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim, dan di hari-hari yang sebelumnya sesudahnya itu tidak datang ikan. Masya Allah, ini nasabah seperti itu. Kadang ikan nabluhum bimakan yang syukur, memang itu ujian bagi mereka. Ujian. Jadi ketika hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat juga ada ikan. Tapi ketika hari Sabtu itu ikan, masya Allah banyaknya, siapa yang tidak tergoda kan gitu ya. Ya kayak tadi jualan di luar bulan puasa habisnya 3 kilo. Jualan bulan puasa siang-siang habisnya 10 kilo. Kira-kira tergoda nggak? Tergoda ya. Nggak mungkin nanya. Kamu selesai? Kamu musafir? Nggak bisa. Ya nggak urusan itu ya. Ada orang perempuan jajan, kamu sedang dalam bulan ya, jajan kan enggak. Ya siapa saja jajan. Kalau kita tahu yang jajan mesti tidak puasa, makan di situ ya. Jadi sama. Ketika zaman Bani Israil hari Sabtu banyak sekali ikan berjualan, berduduk. Di hari yang lain ikannya makan, ikannya pergi, masya Allah. Ini akan diceritakan secara lengkap di dalam surat Al-A'raf yang datang. Ahlul qaryah hum ahlul Ailah. Ailah ini sebuah kampung Ailah. Jadi qaryah Ailah, orang yang berada di pinggir lautan. Kemudian fakulna lahum kunu qiradatan khasi'in, maka aku mengatakan kepada mereka kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian seperti kera-kera yang hina. Kera-kera yang hina. Dalam sebuah riwayat dari Mujahid, fakulna lahum kunu qiradatan khasi'in ay masahat qulubuhum walam yamsahu qiradatan. Jadi yang dirubah adalah hatinya, dari riwayat dari Mujahid, bukan wajahnya. Sebagaimana kata Allah, kamasalil himar yahmilu asfaro. Orang-orang yang menerima kita tidak diamalkan seperti keledai yang memikul kita, memikul buku, ya, bukunya dipikul ke sana kemari, maknanya bahwa himar itu yang dipikul rumput, yang dipikul kotoran, yang dipikul emas, yang dipikul buku, rasanya sama. Sama dia ya. Coba kalau himar dimuati emas banyak, apakah terus dia ketawa-ketawa ya? Ya sama saja dengan dimuati batu kan gitu. Kan begitu. Nah, manusia ketika
bisa membaca, bisa menulis, bisa mendengar perintah Allah, bisa mendengar larangan, kemudian tidak memedulikan dengan perintah dan larangan itu, kan masalil himar ya milu asfar. Ini namanya kan dilecehkan oleh Allah, bukan? Kamu itu berarti seperti keledai yang memikul hitam. Ya. Jadi tidak mungkin ya. Seperti himar, masih untung himarnya, masih untung keledainya, karena mereka matinya tidak disiksa. Kalau kita disiksa, iya. Maka kadang-kadang ketika coba kita disamakan oleh orang lain dengan hewan, disamakan seperti ayam, seperti kambing, atau seperti buku, kadang-kadang kita marah. Karena apa? Menganggap bahwa mereka bukan ini ya, hina. Padahal ketika kita tidak beriman, ketika kita tidak bertakwa kepada Allah, maka kita jauh lebih hina dari mereka itu. Ya. Nah, coba kalau kita bicara kambing saja ya, manusia dengan kambing mulia siapa? Bisa diturut kalau kita melihat di surat At-Tin itu ya. Tumarodarna asfala safilin ya. Kemudian aku kembalikan kepada sebentuk-bentuk yang jelek, sejelek-jeleknya bentuknya. Nah itu coba ketika manusia semakin tambah umur, semakin tua, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 60 tahun aja lah, nggak usah sampai 70. Ketika sudah repo, sudah pikun, sudah tidak bisa ditanya, ya. Kemudian menurut saya buat orang di tempat tidur, ya, mau makan, mau minum, anak-anaknya yang harus mendatangi ke situ pun kalau anaknya mati ya, kan begitu. Ini ketika seperti itu, paling-paling yang menerima order kayak itu kan partai Joko, dan itu bayar, dijual itu nggak laku, dikasihkan saja nggak pada mau. Anaknya 5 aja yang barat, kue giliran kue gitu, nggak ada harganya sama sekali. Tapi coba kambing, semakin tua, jenggotnya semakin panjang, mendekati hari Idul Adha, harganya semakin mahal, semakin mahal. Kalau sudah sakit aja itu kita dipotong, masih dijual masih laku. Maka kambing dengan orangnya bisa jadi ketika seperti itu masih mulia kambingnya. Dan yang memiliki manusia mulia tidak lain adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan kepada Allah. Ketika takwa baru kita menjadi mulia. Tapi ketika tidak takwa, masya Allah, apa yang akan diandalkan seperti itu? Itu, masya Allah. Ya. Maka kita mari kita men-setting dirinya kita sendiri untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi kono qiradatan khasiin dalam satu riwayat mengatakan yang berubah menjadi kera adalah hatinya. Tapi yang lain mengatakan tetap fisiknya. Coba di dalam surat Al-Maidah ayat 60 Allah berfirman, "Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan indallah." Katakanlah hai Muhammad, hal unabbiukum, maukah kamu akan aku ceritakan kepada kalian bisyarrin dengan cerita yang sangat jelek, min dzalika dari yang demikian itu masubatan indallah, sebagai pembalasan dari Allah, yaitu man la'anahullah, orang yang telah Allah laknat, wa ghadiba alaihi, dan yang telah Allah murkai, wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Mereka dijadikan menjadi bentuk kera, mereka dijadikan menjadi babi, dan mereka menyembah kepada taghut. Ini ada al-qiradah wa ja'ala minhum al-qiradah wal khanazir. Maka Ibnu Abbas mengatakan faqulna lahum kunu qiradatan khasiin ay fa ja'ala minhum al-qiradah wal khanazir fa za'ama sababal qaum saru qiradah wa al-masyiqatu saru khanazir. Yang muda-muda dijadikan seperti kera, yang tua-tua dijadikan seperti babi. Nih, tuh faqulna lahum kunu qiradatan khasiin ay al-qaum qiradatan ta'al, kera yang hina, kera yang buta,
ekornya. Jadi kalau manusia nggak ada ekornya, kita jadi kera, ada ekornya. Masya Allah. Karena apa? Mereka menginginkan. Dalam riwayat apa? Al-Kharasani nudu ya yakunu kiradatan khasiin, dipanggillah hai ahlul qaryah. Jadi yang was'alhum anil qaryah kunu kiradatan khasiin ay faja'ala alladziina nuhuhum yadkhuluna 'alaihim fayaqulu ya fulan alam nanhaku. Pada saat itu di kaum itu ada yang melanggar janji atau yang mengambil ikan di hari Kamis, memasang jaring-jaringnya dan diambil hari Sabtu, atau diambil hari Ahad, Sabtunya enggak. Itu ada sebagian yang menasihatinya, buat jangan begitu. Bila itu kemarin kan sudah dijanji sama Nabi Musa itu lewat apa namanya kitab Tauratnya, itu kan sebuah larangan. Tapi kenapa kamu kok mengambil terus, gitu ya? Maka sebagian yang lain ada orang yang apa acuh tak acuh gitu, malah menasihati mereka yang amal Allah yang dimungkar ini. Kamu itu nggak usah banyak nasihat pada orang itu, toh mereka tidak akan taat. Itu digambarkan oleh Allah dalam sebuah suratnya. 5 ta'iduna qauman Allahu muhlikahum aw mu'adzibahum adzaban syadida. Kenapa kamu nasihati orang yang tidak suka mempan nasihat itu, gitu? Sudah tidak mau dinasihati, kenapa dinasihati? Biarkan aja, toh mereka nanti akan diazab oleh Allah, toh mereka nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah. Tapi mereka yang memberi nasihat itu menjawab, ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun. Ya, ini akan jadikan udzur kami ketika nanti di hadapan Allah bahwa kami itu sudah memberikan nasihat, Dan pada saat itu ada orang yang asalnya itu iseng gitu, jadi kok kalau hari-hari Sabtu, selain Sabtu kok nggak ada ikan, tapi kalau hari Sabtu kok banyak sekali. Ada yang iseng, dalam satu riwayat itu laut itu dikasih parit gitu, kasih kalenan gitu ke lubang dia yang besar gitu. Terus di situ dipasang kayak semacam jaring gitu. Jadi ketika ada ombak dari laut sana, kan dari Sabtu itu dibuka, kan masuk ke situ. Masuk, kemudian nggak akan bisa kembali ke sana kan dalam itu. Nah, akhirnya orang ini bawa ikan banyak, tapi masih sembunyi-sembunyi. Tapi di kampung itu hari Sabtu, bukan aku bau ikan kan jebakan kan kemana-mana ya. Bau ikan ya ini ya. Siapa ini yang ambil ikan hari ini? Cari-cari informasi. Ya ada begitu si A. Caranya gimana begini? Maka banyak jadi begitu ya caranya ya. Wah, terus meniru caranya. Kemudian ada sebagian yang memberikan nasihat. Maka dikasih nasihat mereka sembunyi-sembunyi aja, dan Allah belum memberikan hukuman itu karena masih sembunyi-sembunyi. Tapi akhirnya orang yang taat ini nggak mau campur dengan orang itu, akhirnya dipakai antara kampungnya orang yang ngambil ikan pada hari Sabtu dengan kampungnya orang yang taat itu dipakai. Pintu keluarnya sendiri-sendiri. Pada suatu saat pagi-pagi gitu ya, harusnya itu keluar pada kerja. Artinya orang yang taat itu ya keluar ibadah. Ini kan harus keluar kerja. Tapi pintunya kok nggak dibuka ya? Ya apa mereka? Artinya orang yang taat ini memberanikan diri untuk ngintip di rumah atau di kampung orang yang biasa mencari ikan itu. Ada yang naik ke atapnya. Ternyata mereka mukanya sudah berubah menjadi keras. Berubah menjadi keras semua. Akhirnya mereka hanya bertahan 3 hari karena melihat mukanya keras, ya istrinya keras, semuanya keras, susah dia. Kemudian tidak makan, tidak tidur sampai 3 hari kemudian meninggal, sehingga musnah. Sehingga tadi yang keliru mungkin keturunan pra itu salah, karena memang hanya 3 hari kemudian mereka musnah.
Ya, ini umat Nabi Musa yang mereka melanggar janji-janjinya itu. Ini, nah kita ketika Masya Allah setelah ada janji dari Allah memerintahkan ini, Allah mensyariatkan ini, Allah mengajarkan ini yang diperintahkan, ini yang harus tinggalkan, tapi kita melanggar. Ya hukumannya Allah sudah memberikan informasi. Baik hukuman itu yang diberikan oleh Allah di dunia ataupun yang sangat dahsyat sekali adalah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Masya Allah. Karena ketika mereka Bani Israel melanggar seperti itu, kemudian dirubah oleh Allah, muka-muka mereka berubah menjadi kerak yang hina. Kirodatan khosyain lu'inal ladina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Mereka juga dilaknat. Ya, Bani Israel itu dilaknat melalui dasar Nabi Daud, Nabi Isa. Di samping juga melalui Nabi Musa alaihi salam. Ya, sampai di situ ayat 65 ya, yang akan datang insya Allah ayat 66. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kalau ketemu satu juga katanya soalnya nggak setiap minggu nih setelah puting jadinya ada banyak yang lupa. Nah ini pertanyaannya gimana tentang hari Sabtu ya. Kalau dalam bahasa Yahudi kan disebut Sabat, larangan untuk bekerja atau ibadah. Nah hal itu kan kemudian berjalan pada kaum Nasrani, apa yang disebut hari cuti, hari Minggu, hari libur, hari Sabtu untuk Yahudi, hari Minggu untuk kaum Nasrani. Nah yang saya tanyakan itu apakah konsep semacam itu ada dalam agama Islam? Karena kita sering secara tidak resmi yang menyebut hari Ahad itu hari libur umat Islam. Tapi secara yang benar itu Al-Quran dan Hadis itu apa menyebutkan kalau ada konsep hari libur untuk umat Islam? Maksudnya ya seperti orang Yahudi Nasrani itu hari untuk ibadah. Nah, itu satu. Kedua, tentang dijadikan menjadi kerak-kerak gitu. Kalau saya lebih ya meskipun tadi ada beberapa pendapat ya mungkin lebih mantap kalau memang mereka itu memang dijadikan keras sesungguhnya karena Allah Maha Kuasa untuk mengangkat gunung saja yang besar mampu, apalagi menjadikan orang menjadi keras itu bagi Allah yang Maha Kuasa itu kecil. Hanya yang saya tanyakan fenomena orang menjadi seperti binatang. Nah di negeri kita itu ada juga besar. Cuma ini saya nggak tahu benar atau tidak. Ada fenomena babi ngepet, manusia harimau. Nah ini apa kejadian semacam ini mengambil ilmu dari itu atau sebab musababnya dari itu juga. Saya awam dan ingin tahu, semoga mendapatkan setelah. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah hari larangan kerja untuk Yahudi jelas. Satu, nasnya jelas. Terus hari larangan kerja untuk Nasrani Minggu, saya belum tahu nasnya ya, apakah itu perkembangan nasa atau memang di detailnya ada
tahu. Kemudian larangan kerja untuk orang Islam itu jelas dari Jumat, tapi tidak dari pagi. Di dalam surat Jumat itu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai. Apabila telah dipanggil, dikumandangkan adzan Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, bersegeralah, usahalah untuk segera mendatangi panggilan Allah. Wa dzarul bai, dan tinggalkanlah jual beli. Maka ulama sepakat bahwa jual beli, akad jual beli yang dilakukan setelah adzan Jumat adalah tidak sah dan hasil dari akad jual beli haram. Kalau orang Yahudi seharian penuh, kita hanya paling 2 jam. Nggak aja berjam, satu jam. Adzannya jam 12 lah dan Jumat. Setengah 1 sudah selesai, setengah jam. Larangan untuk bekerja bagi umat Islam. Kalau itu dilanggar, tidak menjadi kerang beneran seperti orang Yahudi, tapi jelas hatinya hati kerang, kan gitu kan? Hatinya hati kerang. Disuruh untuk itu jelas itu suatu hal yang diharapkan. Jadi sedikit. Akan tetapi ketika kita mau datang awal, utama, sehingga ada motivasi dari Rasulullah. Oh, ketika hari Jumat dari rumahnya datang ke masjid yang paling awal, seperti kurban unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing, yang keempat jago, yang kelima seperti telur, dan berukan telur. Setelah khotib datang naik mimbar, malaikat menutup bukunya mendengarkan khotbah. Jadi yang datang sudah tidak terdaftar, gitu. Nah, ini bagian-bagian dari mana kita harus bersungguh-sungguh dan mana larangan-larangan yang mungkin semisal ya dengan Yahudi asal larangan hari, dan kita di hari Jumat tapi tidak panjang, tapi hanya sedikit. Itu yang bukan. Makanya kita ketika hari Jumat itu ya segera siap-siap untuk duduk di masjid. Hanya saja fenomena yang di Indonesia ya, kita kalau daerah Pekalongan katanya waktu untuk sekolah, kantor-kantor, tapi yang swasta, toko-toko itu tutupnya di Jumat, benar ya? Nah, di Jumat, kecuali mungkin yang negeri tetap tidak bisa ya. Tapi kalau di Semarang itu sulitnya ketika sekolah punya liburnya hari Jumat, bapaknya pegawai negeri liburnya hari Ahad. Ketika anaknya libur, orang tuanya masuk kerja, ketika orang tuanya libur, anaknya sekolah, jadi akhirnya banyak yang protes ya. Wah, ini gimana hanya libur saja, tapi kita tidak meyakini itu adalah bagian dari ibadah. Jadi yang dilarang bekerja untuk umat Islam adalah ketika sudah ada adzan Jumat. Kemudian yang kedua tentang zaman sekarang ada fenomena babi ngepet, ada manusia harimau, ada macam-macam seperti itu. Apakah mengambil pelajaran dari itu? Sebetulnya itu kasusnya kan beda. Ketika zaman itu dijadikan menjadi kerah itu karena dia adalah membakar atau dia dalam rangka mencari rezeki, mencari apa ya? Mencari harta yang sebanyak-banyaknya ya. Karena memang pada hari larangan itu banyak ikannya yang datang. Sehingga karena dia terkena kutukan. Tapi kalau fenomena babi ngepet saya nggak ngerti. Katanya kok suatu amalan dalam rangka mencari uang. Jadi kebalikannya ya, kan kebalikannya. Orang jadi babi ngepet dalam rangka mencari katanya, itu sudah tidak ngerti itu ya. Kalau kita melihat ke situ. Jadi ada konteks yang berlawanan. Kalau mereka terkena kutukan, tapi kalau ini rela. Jadi rela dirinya jadi itu, yang penting aku bisa meraup uang sebanyak-banyaknya. Nah, saya kira ada miss lah gitu. Jadi ya entah kalau apa ya tetap miss ya, karena itu kutukan. Kalau ini adalah rela, tidak sama dengan ketika kita mengatakan Allah berbincang-bincang dengan Nabi Musa di bawah lembah tua, di bawah puncak gunung Tursina. Musa mendengar suara Allah, tapi Musa tidak melihat wajah Allah. Kemudian orang ahli ilmu seperti ini bisanya suara itu sampai walaupun tidak melihat yang ngomong itu gimana. Kemudian ada ilmu
ada HP ya, itu mungkin bisa disari dari sana, ada apa ya, benang merahnya di sana. Dan memang ulama mengatakan seperti itu asalnya dari itu. Bagaimana juga Rasulullah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kok bisa ya habis Isya berangkat subuh sudah sampai Masjidil Haram lagi. Ini naiknya buruk itu ternyata bukan ibu-ibu pakai rok. Buruk itu garpon itu kilat, oh ini tenaga kilat. Nah, sehingga dipelajari lah tenaga kilat itu gimana. Artinya timbul ada yang membuat namanya tenaga jet kan gitu ya. Oh bus gitu. Ternyata sini Mekah yang harusnya ditempuh 7 bulan bisa ditempuh hanya 9 jam, kan begitu. Itu bisa ambil dari sana. Tapi kalau masalah kera dengan babi ngepet kelihatannya menurut saya, pengetahuan saya kelihatannya bertolak belakang. Wallahu Cukup ya? Ya, semoga bermanfaat. Dan minta maaf, minggu kedua saya jatah di Protokolio, dan kemarin minggu ketiga, tahunnya minggu kedua, gitu ya Pak Sis ya. Menurut saya jadi karena ada sebetulnya kita terus jadi hanya minggu kedua yang libur, tapi kadang ada kalau ada acara mendadak gitu ya, sehingga tidak bisa datang menurut saya. Mudah-mudahan karena Abdul Kalam subhanallah wa bihamdillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.